Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masan Rifai dan NPM 2023 464 Di sini saya akan mengumpulkan tugas animasi untuk kuliah media pembelajaran berbasis ICT SD. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Ya, 100 untuk kamu yang menebak matahari. Matahari adalah sumber utama cahaya di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk lihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan menjadi salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru, bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan akan malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus bisa kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat menembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar dari sungai karena airnya yang jernih? Ya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya, sehingga bebatuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan permukaan benda. Yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kita sedang bercermin. Bayangan kita pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pernahkah kamu salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas kolam renang terlihat dangkal, tapi ketika kamu masuk dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang lebih rentan akan membentuk bayangan. Nah, kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Ya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna saat cahaya matahari melewati butiran air. Di udara usaha yang matahari akan dibiaskan cahaya putih, matahari berpisah dan terurai menjadi Magicu Hibiniu karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiarkan. Terakhir nih, giliran kakak yang mau nanya, berapa sudut lengkung pelangi? Apakah yang pertama 42 derajat, yang kedua 52 derajat, atau 62 derajat, atau 72 derajat? Mungkin segitu saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.